Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia, rahmat dan nikmat, iman dan Islam, sehat, afiat, nikmat umur dan kesempatan, serta nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan. Semoga menjadi wasilah bertambah-tambah kebaikan. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan. Juga disampaikan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya sebagai umat Rasulullah mendapatkan syafaat dari baginda nanti di yaumil qiyamah. Sebelumnya, marilah kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah yang kita baca menjadi keberkahan buat kita semuanya, menjadi kebaikan buat keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Juga menjadi keberkahan dan kebaikan buat tempat kita, wilayah kita. Semoga Allah tetapkan dalam iman dan Islam, dan Allah tetapkan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga pula ini menjadi kebaikan buat para almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, guru-guru kita. Semoga mereka yang berada di alam barzakh, alam kubur, Allah tetapkan dalam kebaikan. Allah tempatkan di tempat yang mulia, radha min riyadil jannah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Tsumma ila jami'il khulafa'ir rasyidin Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in. Tsumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Tsumma ila sultanil awliya min awliya'illah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ghazali. Tsumma ila jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlasin wal mujahidin fi sabilillahi ajma'in. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina
asatidatina wa liman lahum huququn alaina. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ahad yang lalu kita membahas tentang terkait makanan, ya. Doa dari awal sebelum kita makan, ketika kita lupa dan ingat di tengah jalan, bahkan sampai doa ketika kita ingatnya setelah selesai makan, ya. Bahkan doa yang kita baca setelah makan yang fadilahnya diampuni semua dosa-dosa yang dahulu dan yang akan datang. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Sampai doa yang dibaca ketika ada orang yang memberi kita makan dan minum, ya. Allahumma at'im man at'amani wa wasqi man saqani, ya. Wa isqi man saqani. Ya Allah, berilah anugerah makanan orang yang memberi aku makan dan minuman orang yang memberi aku minum, ya. Itu terkait masalah makanan, ya. Rasulullah mengajarkan ketika kita makan, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syayatin yakulu wa yashrabu bishimali. Apabila seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila kalian minum, maka minumlah pula dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri, ya. Jadi jangan menyamakan masalah makan kita dengan setan, ya. Setan biasa makan dengan tangan kiri, yang minum setan juga dengan tangan kiri. Nah, maka kita jangan seperti setan, maka makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan, ya. Kalau merokok saya nggak tahu dah, tangan kanan atau tangan kiri, gitu, ya. Saya nggak merokok, ya. Karena memang saya nggak tahu termasuk rokok itu makanan atau minuman, gitu. Itu makanan atau minuman, ya. Soalnya dia bentuknya asap, ya, bentuknya asap. Ya, kita
kita lanjutkan bahasan kita Ramadan terkait masalah mayuqalu inda iyadatil marid, apa yang kita baca ketika mengunjungi orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Biasanya kalau ngaji-ngaji dulu itu ya ada istilah faslun ay hada faslun. Karena faslun itu kalau dalam bahasa Arab dia hanya satu kata. Sementara dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah minimal dia ada mubtada, ada khobar. Ya, ada mubtada, ada khobar, ada awal, ada akhir, kira-kira begitu. Sementara ini isim tapi sendiri, faslun doang. Nah, faslun ini mubtada apa khobar? Makanya biasanya faslun ay ada faslun. Ternyata ada faslun, adanya mubtada, faslunnya khobar. Jadi faslun ini adalah khobar yang mubtadanya dibuang. Ay ada faslun. Ma yuqalu inda iyadatil marid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu inda iyadatil marid. Apa yang dibaca ketika mengunjungi orang sakit. Nah, itu dia. Ya, apa yang kita baca ketika mengunjungi orang sakit. Kalau orang sakit mah tiap hari gua ada aja. Kita juga kayak lagi sakit ini. Ada yang sakit kantong gitu kan ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 ya. 31 ya. Iya, kantong, sakit kantong ya. Ya. Biasa kan gajian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5 gitu. Ya, ini lagi tanggal 2 kira-kira. Ya, sampai dari yang sakit ringan sampai yang berat ya pasti ada aja kalau sakit. Ya, sakit batuk, tenggorokan, flu, pilek gitu kan. Ya, sampai yang berat. Ya, alhamdulillah kita mah insyaallah ya, walaupun istilahnya ada sakit ya, sakit-sakit yang ringan gitu kan, bukan sakit-sakit yang berat ya. Kalau sakit yang berat repot ya. Makanya bisa jadi dalam wasilah kita silaturahmi gitu kan, selain rezeki berkah tambah ya, umur juga bertambah gitu kan. Bisa jadi makanan yang kita makan itu dari setiap pertemuan ya, dari setiap silaturahmi ada makanan ya. Itu jadi obat buat kita. Karena ada ungkapan ta'amul jawad dawalu. Makanan orang yang dermawan ya. Makanan orang yang dermawan itu obat ya. Ya minimal ya air ya, minimal air ya. Nah, bisa jadi air itu adalah obat buat orang yang sedang sakit. Maka ada orang yang ketika belum ketemu ya, waktu di rumah sakit gitu kan, ternyata pas ngumpul pulang ke rumah sehat gitu. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa? Karena satu, doa dari silaturahmi, berkahnya silaturahmi. Nah, yang kedua ya, bisa jadi karena ada makanan di situ. Ya. Makanya kalau ada pertemuan, kalau bisa jangan lupa ada makanan yang gitu, cecep maksudnya. Ya, kalau bisa, kalau ada pertemuan ada makanannya gitu. Ya minimal tadi ada air.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada maridun lam yahdur ajaluhu. Kata Rasulullah dalam sabdanya, siapa yang mengunjungi orang sakit, lam yahdur ajaluhu, belum waktunya datang ajalnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, terus orang yang sakit itu masih ada, belum waktunya ajal, gitu. Belum waktunya mati, ya. Karena memang biasanya mati itu lewat sakit, biasanya gitu maksudnya. Ya, orang yang meninggal itu biasanya sakit dulu, gitu. Karena bisa jadi Allah sayang dengan orang yang akan dicabut nyawanya, yang akan meninggal dengan cara sakit dulu. Ya, kenapa? Karena sakit itu adalah menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau ada orang sakit, terus kita ngumpul, yang doa seharusnya yang sakit, bukan yang sehat doanya, tapi yang sakit. Kenapa? Karena yang sakit lagi dekat-dekatnya dengan Allah. Ya, kalau kita kan bahasanya lagi sehat, ya lagi segar, lagi lupa sama akhirat gitu kira-kira, nggak salah ya. Tapi kalau orang yang sakit emang lagi ingat-ingatnya dengan Allah, ya maka bagusnya yang doa itu adalah yang sakit, bagusnya ya. Ya Al-Fatihah udah cukup ya Al-Fatihah. Ya mohon ridhonya buat saya biar sehat, nah gitu Al-Fatihah. Dan doanya saya pakai ya tadi wakilin gitu. Ya. Ini jadi ada orang yang belum ajalnya, ya ada orang sakit terus belum ajalnya, meninggal. Faqala indahu sab'a maratin, maka katakan kepadanya 7 kali. Ya. Nah kita yang doain ini ketika kita jenguk tetangga, ya tetangga kita misalnya yang sakit gitu kan. Nah ketika kita jenguk kita baca 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil majid ayyashfiyaka. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil majid ayyashfiyaka. Nah, ini kita baca 7 kali. Ya. As'alullahal azim rabbal arsyil majid ayyashfiyaka. Ya. Ini kalau orang yang sakitnya ada di depan kita. Ya misalnya kayak biasa tuh kita kalau ada yang sakit tuh kita datang tuh. Nah yang sakit biasa kan ikut keluar. Nah kita artinya yang doa, terus yang sakit yang kita jemput ada di depan kita, di hadapan kita gitu kan. Ada di sekitar kita, maka kita baca ayyashfiyaka. Tapi kalau orang yang sakitnya di dalam, kitanya di luar, maka ayyashfiyahu boleh. Ya, kalau laki-laki ayyashfiyahu, kalau perempuan ayyashfiyaka. Ya, kalau di depan kita orang sakitnya ayyashfiyaka. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil ajim ayyashfiyaka 7 kali. Illa afahullahu ta'ala min dalikal marodi. Maka kalau kita baca 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, maka Allah akan memberikan afiat. Ya. Di sini bukan sehat, tapi afiat. Ya. Bedanya sehat dengan afiat. Kalau sehat biasanya terkait dengan fisik. Zahir badan, nah itu sehat. Tapi kalau afiat bisa berbentuk fisik, tapi bisa berbentuk batin. Ya, artinya kalau afiat lebih umum, kalau sehat lebih ke badan, kalau afiat badan juga, batin juga. Ya lahir batin. Nah, kira-kira gini, kalau sehat itu lahir, maka afiat itu lahir batin. Ya,
Itu bedanya sehat dan afiat. Ya. Ada doa tuh biasanya kalau habis sholat ya, Allahumma inna as'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi. Di situ ada afiyatan fil jasadi. Maksudnya sebenarnya jasadi dan batin, maksudnya lahir batin. Ya. Jadi bedanya sehat untuk badan, kalau afiat untuk luar dalam, ya, badan juga, batin juga, pikirannya termasuk. Jadi bisa jadi ini orang sakit, ya, terus kita doain, kita baca doa ini 7 kali, ya. Bisa jadi sakitnya tetap sakit, tapi batinnya lebih tenang. Bisa jadi dia tetap sakit, masih sakit gitu kan, tapi yang terpenting hatinya tenang. Ya. Karena ada orang yang bahkan karena dia paham bahwa sakit itu menggugurkan dosa-dosanya, ya, dia biasa aja ketika sakit. Ya. Makanya yang terpenting itu hatinya. Ketika hatinya tenang, ya, lapang gitu kan, maka selama sakitnya itu yang menggugurkan dosanya. Jadi syaratnya kalau mau Allah menggugurkan dosa-dosanya, maka batinnya harus tenang. Maka kita bacakan doa ini, insya Allah sehat lahir dan batin. Itu kan enaknya. Ya bagusnya, ya semoga biasa sehat lahir batin. Tapi bisa jadi, ya, lahirnya katakan masih sakit, tapi batinnya sehat. Ya. Lahirnya mungkin dia masih sakit, tapi batinnya dia sehat. Ketika batinnya sehat, lahirnya sakit, maka disitulah Allah menggugurkan dosa-dosanya. Minimal itu. Tapi kalau bisa dua-duanya ya cakep banget ya. Maka yang paling penting ketika kita sering-sering silaturahmi, ya, insya Allah di situ ada obat. Ya, sering-sering silaturahmi di situ ada obat. Ya, bisa jadi ketika sebelum ketemu, ya, kayak berat banget, ya, sakit. Tapi setelah ketemu kita kan silaturahmi, kayaknya jadi sehat badannya. Ya. Ya, itu ya. Jadi kita baca untuk menjenguk orang yang sakit. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Salah apa ya? Mudah-mudahan ini mah tiga kalimat pendek sebenarnya. Ya. Kita baca Al-Fatihah 7 ayat hafal. Ya, kenapa orang bisa hafal? Karena sering diulang-ulang sebenarnya. Ya, kenapa kita bisa hafal? Karena diulang-ulang. Nah, malesnya itu ngulang-ulang. Kalau orang mau ngapalin harus banyak ulang. Insya Allah jadi cepat hafal. Ya. Orang yang nggak males, orang yang nggak hafal-hafal bukan karena dia nggak mau ngapalin, males dia mau ngapalin. Ya. Saya lagi ngomongin anak saya ini, ngapalin males banget gitu kan. Saya genjat anak saya saat Adi Nur, saat Ecep gitu kan, ngapalin tugas baca doa kunut gitu kan. Kan doa kunut itu 12 kalimat lah kira-kira gitu kan. Ada 12. Ya. Alhamdulillah ternyata ini memang mungkin anak saya ya. Bahasa kita emang
memberi motivasi buat orang lain, buat anak gitu kan. Tuh baris 1 sampai ke 6 ya. Alhamdulillah bisa, walaupun kadang-kadang dari lupa-lupa gitu di tengah jalan lupa gitu kan. Tapi alhamdulillah 1 sampai baris ke 6 itu dia ingat gitu kan. Ya mereka saya ngasih target, pokoknya besok pagi harus hafal gitu semuanya. Mati. Iya. Emang mungkin kita dulu begitu kali ya. Kita juga dulu gitu. Cuman kalau saya Pak RT, ya ini mah saya dulu cerita ya, bukan nganggur saya. Saya dulu sakit kuning. Waktu kecil sakit kuning Bang Jibidi gitu. Ya, dari usia sebelum sekolah sampai kelas 5 saya. Berarti sekitar 7 tahun sakit kuning. Tapi ya duit dulu sebenarnya mah. Mungkin kalau punya duit mah seminggu 2 minggu sehat itu kan. Ini bukan hanya duit, bukan. Emang mungkin kondisi kali ya. Jadi ke rumah sakit ini berat banget gitu. Ya. Pengobatannya alami baik gitu. Minum air pakai gula tanpa teh gitu Pak Setiono. Jadi air putih tanpa teh. Rasanya manis sama manis, sebenarnya kan enak beda gitu. Ya, itu sekian lama tuh. Sampai yang paling enak itu apa sakit kuning? Layak di sayur kuning enak benar. Ya. Siput, tapi layak sih Pak, siput. Layak. Kalau dulu layak kata bahasa namanya. Nah selama sakit kuning itu kan bawaannya lemes, ya. Saya nggak main-main, saya emang bawaannya kalau habis kebak itu pulang tidur, bawaannya lemes, banget, kagak mau main-main saya. Cuman ada hikmahnya, gara-gara nggak main-main, saya nggak belajar, tapi saya nggak main, gitu. Artinya apa? Ketika guru ngasih materi, masih ada yang ingetan gitu maksudnya, masih ada yang nyisa, masih ada yang saya ingat. Saya ingat banget ketika kelas 3 atau kelas 4 waktu itu. Saya nggak hafalin perkalian 1 sampai 10. Ya, ketika ngapalin itu saya punya target 3 menit harus hafal. Perkalian 1 sampai 10. Ya. Nah, rumah saya kan di lapangan terbang tuh belakangnya. Ya, penerbang. Jadi kalau lagi bunyi kapal itu, ya, Pak Bujuk, saya nggak boleh teriak-teriak. Syarat saya kalau apa, suara saya nggak boleh lebih kecil dari yang lainnya. Kalau ada kapal itu kan nyari kapal di depan rumah itu kan, depan rumah. Maka saya teriak-teriak kapal itu orang gila gitu saya. Tapi alhamdulillah saya jadi apal gitu. Ya, alhamdulillah jadi apal. 3 menit apal. Bahkan saya pernah disuruh maju di kelas tinggi, kelas 5 atau kelas 6. Saya dipanggil. Topiknya di Kamsari saya kata apa? Tapi kapal perkalian maju di kelas 5 atau kelas 6 waktu itu saya lupa. Saya kemudian maju sendirian kapal perkalian 1 sampai 10. Ya tujuan dia mah buat ngasih semangat kelas-kelas tinggi gitu kan, biar hafalin perkalian. Ya, dan itu sampai sekarang saya punya target anak sekolah nih maksudnya. Ya. Alhamdulillah anak saya, murid saya 20 ada beberapa orang yang hafal perkalian 1 sampai 10. Nah, 3 menit pengenalan itu lah ya. Kalau ya ini mah pengalaman doang. Artinya memang kita sebenarnya kita punya apa ya? Senjata lah anak-anak biar cepat hafal. Ya makanya jangan berhenti, jangan kasih kendor buat anak-anak biar tetap semangat belajar. Ya saya bilang ke anak saya, kamu bukannya nggak bisa ngapalin, ya. Kamu males ngapalin, males baca ulang-ulangnya. Kalau kamu yakin serius nggak bisa sebenarnya. Ya itu ya. Jadi kita ulang. Jadi ketika kita kumpul-kumpul datang ke orang yang sakit, kita jenguk, jangan lupa baca As'alallahal-azim Rabbal arsyil azim ayyash biyata. Maka Allah akan memberikan afiatnya kepada orang yang sakit. Semoga bukan hanya semoga sehat lahir dan batin,
Dan bila pun lahirnya masih sakit tapi batinnya sehat, karena itulah yang akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Makanya ada doa Rasulullah itu yang lainnya, la ba'sa tahurun insya Allah. Ya, la ba'sa tahurun insya Allah. Gak apa-apa kata Rasulullah, ada apa-apa. Semoga menjadi pembersih dari dosa-dosa insya Allah. Itu doa dari Rasulullah. Ya, banyak sebenarnya doa-doa ketika kita nyentuh orang sakit. Ya, dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa sebenarnya. Kagak apa-apa ini mah gitu ya. Kagak apa-apa. Insya Allah walaupun sakit jadi penggugur dosa insya Allah. Cuman kan kita biasanya kalau pakai bahasa Arab itu kayak sakti gitu kan, Pak ini ya, Pak Mariono gitu kan. Kalau bahasa Arab kayaknya lebih mujarab, lebih sakti gitu kan. Ya sebenarnya bahasa kita pun ya, kalau kita sampaikan dengan kata-kata yang benar ya, yang bikin adem, nah, itu bisa jadi lebih bagus lagi ya. Sabar ya, sabar gitu kan. Lu ngomong sabar, gue sakit kan bisa begitu tuh ya. Nah emang kita mau ngomong apa lagi gitu kan ya. Kalau orang sakit kan kita bilang sabar, lalu dia lagi ngeluh-ngeluhnya itu ya, lagi keluh, aduh gitu kan, aduh cuma ditahan baik karena ada tamu gitu kan ya. Terus kita lagi doain, kita ngomong biar sabar ya gitu. Sebenarnya mah bisa jadi ya, ya bagus jawaban mah iya insyaallah amin amin gitu kan. Tapi bisa jadi orang lagi kesel, lagi ngeluh baik gitu kan, sabar ya, sabar dulu yang sakit gitu kan, coba lagi ngerasain gitu ya. Ya sejauh yang bisa kita ucapkan ya kita ucapkan ya. Ya. Ada juga doa ketika kita menjenguk orang sakit ya, yang diajarkan Rasulullah. Waktu itu ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sakit gitu kan. Entah sakitnya apa. Nah Rasulullah doain ya, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sehatkanlah Sa'dan. Sa'ad bin Abi Waqqas maksudnya. Ya Allahumma shfi, Allahumma ishfi Sa'dan. Ya. Jadi kalau ada tetangga kita sakit, boleh juga kita baca ya Allahumma ishfi Cecep gitu misalnya ya. Allahumma ishfi Lama gitu kan, kata sopan banget gitu kan ya. Ada orang tua nyebut nama gitu kan, akhirnya baca Allah gitu kan. Karena Rasulullah dulu ketika saat sakit, Rasulullah doainnya Allahumma ishfi Sa'dan gitu. Ya. Allahumma ishfi Ahdi Nur. Boleh apa? Karena Rasulullah mengajarkan. Ya. Ada juga doa ketika kita juga orang sakit, ya Allahumma Rabban nasi ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, itu doa ketika menjenguk orang sakit. Jadi banyaknya ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah ketika menjenguk orang sakit. Karena sakit itu keniscayaan. Ya, sakit itu keniscayaan. Gara-gara nggak pernah sakit, Firaun ngaku jadi Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi hamba Allah yang benar, ya berarti ya kita memang harus kapan waktu harus sakit. Ya. Sebenarnya sakit bukan dari Allah, tapi hikmahnya kebaikan buat kita. Ya. Biasanya orang sakit itu kan karena perilaku kurang teratur, makanan tidak teratur, akhirnya kena lampu. Ya. Tidurnya tidak teratur, akhirnya kena demam. Ya pada kasarnya sakit itu karena ulah kita gitu. Ya, sakit itu karena ulah kita. Cuma ternyata tetap Allah memberikan kebaikan buat kita. Yang penting ketika kita sakit gara-gara kita
kita sabar. Ya, itu jadi ya banyak pelajaran ya, tentang sakit. Jadi intinya ya berharap sih kita sehat ya, selalu sehat gitu kan. Makanya doanya habis sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi dan seterusnya gitu kan. Atau Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Ya banyak ya, silakan. Sudah siap ya. Tapi yang paling penting itu ya, jadi kita baca 7 kali As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyash biyaka. Itu yang paling penting ya, jadi kita kan kalau jenguk orang sakit itu kita baca Fatihah Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, Anas, baca salawat, nah terakhir baca ini gitu ya. Terakhir baca ini. Boleh pakai Allah Rabbana juga silakan. Ya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaqulu man hasab bi jasadihi alaman. Apa yang dibaca ketika badannya ada yang sakit. Ini orang yang sakit. Kalau tadi kan yang dibaca orang yang sehat. Nah, sekarang yang dibaca ketika dia sedang sakit ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, "Do'ya daka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika wa qul." Ya. Rasulullah berkata kepada Utsman bin Abi Al-As, semoga Allah ridha kepadanya, "Letakkan tanganmu," kata Rasulullah, "letakkan tanganmu 'alal ladzi ya'lamu min jasadika." Letakkan tanganmu di atas badanmu yang sakit. Nih kita kalau lagi sakit ya, Rasul ngajarin letakkan tangan kita, bisa sakit perut nih, ya. Maka letakkan tangan kita di atas perut, wakul Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Nah, Bismillahnya 3 kali, ya. Pegang perut, baca Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi 3 kali. Wakul sab'a marratin a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Jadi letakkan tangan di badan yang sakit, bilang bismillahnya 3 kali, bismillahi, bismillahi, bismillahi. Lalu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Itu kalau kita yang sakit, nah kita baca itu. Kalau kita sakit, bismillah 3 kali, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Ya, kalau kita yang sakit itu kita baca. Ya. Saya punya murid ada aja yang sakit gitu, Cek. Sakitnya sakit terus, rata-rata karena belum sarapan tuh pagi-pagi gitu kan. Terus laporan sama saya, ya. Mungkin karena pengalaman satu orang kali ya, Pak perut saya sakit gitu kan. Kenapa? Mulus Pak gitu. Yaudah kamu ambil air putih di dapur, ya. Terus bawa. Nah, setelah dibawa balik gitu kan, saya suruh baca itu tadi Bismillahi, 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 a'udzu bi'izzatillahi 7 kali. Nah, yang baca dia. Saya kan temenin baca, yang baca dia. Jadi dibaca sendiri. Nah, di atas air mulutnya gitu kan, di bawah mulutnya air gelas tadi yang dia ambil. Ya, saya mah bahasanya bantuin baca, nah dia yang baca gitu kan. Jadi baca berdua sebenarnya. Ya. Habis itu selesai minum gitu kan. Terus ada pengalaman anak-anak habis minum itu alhamdulillah kayak gitu maksudnya. Yang tadi perutnya ini iya maksudnya gak lama cengkal lagi gitu pada main gitu kan. Nah akhirnya apa lama-lama kelojo itu jadi terkenal itu ya. Jadi besok-besoknya murid kalau ada yang sakit datang gitu kan, Pak sakit Pak gitu kan. Ya udah kalau sakit ambil air, nah, kamu baca ikuti bapak gitu kan. Ya mungkin karena sugesti akhirnya
Ya minta ke Allah, yakin gitu kan, emang harus yakin ya. Ini kalau bahasa anak-anak kan belum ada dosanya, makanya saya nyuruh bocah-bocah yang baca, karena mereka belum ada dosanya. Ya, kalau saya kan dosanya banyak gitu. Nah, saya ketika ada anak yang lebih bagus, yang lebih suci belum ada dosanya, mereka yang saya suruh baca. Malah terkenal di kelas gitu kan. Sampai akhirnya apa? Murid ini datang ke ruang guru gitu. Ya ternyata apa? Ya udah lama ambil ayat, guru ada yang nanya, oh apa metode bacaannya gitu kan? Biasa bacaannya Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Ya itu bagian dari kita ketika ada orang lain yang sakit. Bagian bacaan ketika kita sakit. Ya. Minimal kita itu kan jadi manfaat buat orang. Ya mudah-mudahan itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.